di 10 terakhir Ramadan ini seluruh aktivitas yang berkaitan tentang ibadah Ramadan kita berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh ibu kita tadi yang telah memberikan kita banyak peluang. Saya baru kali ini Bapak Ibu jujur ceramah di Bak-Bak dapat inspirasi seperti ibu yang sampaikan kepada teman-teman yang ada di tempat ini. Biasanya kalau kita karyawan berhadapan dengan pimpinan, sepertinya karyawan itu merasa agak-agak minder, agak takut. Tapi kali ini saya melihat pimpinan yang berbicara di hadapan karyawan, alhamdulillah sangat memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua. Jujur saya baru kali ini dan kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Yang paling terpenting banyak rezeki. Biar rezekinya dibagi sama kita semua. Dan apalagi THR sudah. Makanya nanti ada statementnya begini Bu. Kalau teman-teman yang minta maaf duluan kita maafkan. Tapi kalau teman-teman minta THR kita dulu. Seluruh jamaah yang berbahagia yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena ibu banyak humoris, maka tentu teman kita harus berkaitan dengan humoris. Karena kalau saya angkat tema-tema yang menakutkan, bukan momennya memang. Karena pertama sudah lapar, takut lagi. Jemaah yang berbahagia yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah waktu yang paling terbaik kita berdoa, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa arba'una ad-du'a bil ijabah, ada 4 kelompok manusia itu yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Termasuk orang yang senang bekerja. Apa yang disampaikan oleh ibu tadi, budaya kerja itu penting. Kerja itu menurut bahasa Islamnya, karena tadi saya disampaikan, nanti Ustaz sampaikan masalah tentang agamanya. Menurut bahasa Islamnya tentang bekerja itu fa'ida azamta fatawakkal Allah. Jadi kita sebagai seorang karyawan itu kita dituntut untuk bekerja. Namanya azamta. Fatawakkal Allah. Adapun urusan daripada pekerjaan yang kita sudah kerjakan itu semua bersandar kepada Allah. Makanya awalilah pekerjaan kita dengan mengucapkan bismillah dan akhirilah pekerjaan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Percaya saja, orang yang senantiasa bekerja dengan baik, berharap dan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil daripada pekerjaan itu tidak akan pernah membuat dia kecewa. Tapi hasil daripada pekerjaan itu pasti akan memberikan sesuatu yang indah di balik apa yang dia kerjakan. Itulah pentingnya kita bekerja. Nah, Ramadan ini menuntut kita untuk seperti itu, bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Biasa saya lihat ada pegawai-pegawai bank itu, Bapak Ibu, dia gunakan di sela-sela waktu itu tidur. Selesai sholat subuh tidur, selesai sholat zuhur tidur lagi, di sela-sela bekerja tidur lagi, selesai sholat asar tidur lagi. Kalau di bulan Ramadan ada orang yang kerjanya cuma tidur, itu saya yakin dan percaya itu bukan orang yang berpuasa, tapi itu orang yang belajar jadi mayat itu. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan bekerja. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Percaya saja, Allah Maha tahu apa yang telah kita perbuat. Yang paling terpenting adalah itu sholat jangan tinggalkan. Kalau ada orang yang mau sukses dunianya seimbang dengan akhiratnya, maka jangan pernah lupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat. Kita boleh mencari dunia, silakan. Tidak ada larangan dalam Quran maupun dalam hadis untuk menuntut dunia kita, tetapi kolaborasi daripada dunia itu tentu ada keseimbangan akhirat. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, perbaiki sholatnya, perbaiki badannya. Apalagi ini ya musim hujan di penghujung akhir Ramadan, saya melihat kondisi jamaah ini di masjid, masya Allah. Ya, saya ceramah di Kompleks Kejaksaan, masjid pinggir jalan ini, umum lagi. 3 hari yang lalu saya ceramah di situ, jamaahnya 10.
Lebih banyak jamaah kita di sini. Sisa 10 jamaahnya kasihan. Yang 2 pergi kencing, 8 orang mandi. Yang 2 atur anaknya, 6 orang mandi. Saya tanya ke 6, kita tidak berdiri mandi. Coba lihat Bapak Ibu, itu pengaruhnya. Ramadan dihadirkan kepada kita, jamaah dimuliakan oleh Allah, karena kita yang minta. Kalau seandainya Ramadan itu tidak hadir, tidak ada yang berkah kerjanya, tidak ada yang berkah ibadahnya. Untung Ramadan hadir dalam kehidupan kita. Sekurang-kurangnya Ramadan itu hadir memberikan kelengkapan ibadah. Wa antasumu khairul lakum. Kau bekerja di bulan Ramadan, Allah perlihatkan kebaikan. Kau beribadah di bulan Ramadan, Allah perlihatkan kebaikan. Makanya berikan keseimbangan antara kerja dunia dengan akhirat. Tujuannya pasti dapat, insya Allah. Yang penting aku yakin. Perbaiki salatnya. Siapa yang mau diperbaiki hidupnya oleh Allah, tentu harus perbaiki salatnya. Usahakanlah paling tidak, sungguhnya jangan suka terlambat. Ada kadang saya lihat orang sholatnya, aduh Masya Allah jam 7. Kalau ada karyawan yang datang selalu terlambat, berarti terlambat sholatnya. Biasakanlah sholat tepat pada waktu. Ada tanya saya, Ustaz, gimana kalau saya bangun jam 8 tidak sadar? Saya kasih tahu, orang yang dalam keadaan kondisi tidak sadar, dia bangun jam 8, jam berapapun dia sadar, maka dia wajib sholat di waktu itu. Tapi kan matahari sudah tinggi, Ustaz, bunuh lampu, tutup hordeng. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tapi Pak Ustaz, bagaimana nih dengan niatnya? Masa saya harus berniat sholat usolli fardhu subuhi jam 7? Tidak mungkin kan Pak Ustaz, usolli fardhu subuhi. Bagaimana niatnya? Ya tetap niat sholat subuh. Tapi bunyinya usolli fardhu subuhi wa tarlambati lillahi ta'ala. Itu saya karang-karang, jangan setengah biru. Itu saya karang-karang, itu tidak ada begitu, saya tahu tambah-tambah. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, dia insya Allah tidak mati dan dimuliakan oleh Allah. Tadi disampaikan sama ibu, mati itu tidak mengenal usia, sangat menakutkan sebetulnya. Sambutan tak ibu? Bapak pernah lihat kemarin videonya yang tiba-tiba diperlihatkan dan mengagetkan kita semua. Anggota DPR RI Bapak Haji Muhammad Rafsai Ali telah dipanggil menghadap oleh Allah. 1 bulan yang lalu proposal masjid dan rumah anak yatim itu masuk sama beliau. Saya hubungi rekannya, dibilang Pak Ustadz, ini nanti proposal tak cair, nanti 10 terakhir menjelang Idul Fitri. Tepat persis 10 terakhir menjelang Idul Fitri, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, terlihat di berita bahwa beliau telah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali apa kata ibu. Mati dengan kondisi fisik manusia itu, malaikat tidak lihat itu. Karena kematian tidak melihat siapa yang sakit, siapa yang sehat. Malaikat tidak melihat siapa yang tua, siapa yang muda. Tapi urusan mati dan urusan sakit, walikulli ummatin ajal, setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajal seseorang dan sakitnya seseorang, tidak boleh dimajukan dan tidak boleh dimundurkan. Maka itulah penting orang berdoa. Karena saya kasih tahu rahasia di balik doa. Satu-satunya yang bisa merubah takdir itu kekuatannya ada pada doa. Banyak-banyak berdoa, termasuk waktu maghrib ini. Itu kalau sebentar sudah bunyi istighfarnya radio itu, asyhadu an la ilaha illallah. Persiapkan angkat tangan, karena Nabi katakan ketika matahari sudah hampir terbenam, futihat abwabu as-sama, terbuka pintu langit. Angkat tangan, Allah tahu kebutuhanmu, Allah mengerti ujianmu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kepingin kalian mengangkat tangan. Allah kepingin melihat, sampaikan masalahnya. Sekurang-kurangnya yang berhubungan dengan masalah. Ani masanniyad dur wa anta arhamur rahim. Mohon maaf, umur yang sudah mencapai 40 menuju 45, hati-hati. Karena ibu yang kasih takut duluan. Saya tinggal tambahkan takutnya. Bapak Ibu, kalau mau sukses panjang umur, yang pertama konsepnya banyak mengingat Allah, banyak bersujud di hadapan Allah. Yang kedua berhenti ulang tahun. Masih ada yang suka ulang tahun di sini? Tidak usah butuh 7.
Tidak ada jaminan orang yang ulang tahun itu panjang umur. Karena saya pernah buktikan itu. Saya diundang di Kendari ceramah ulang tahun. Bayangkan naik pesawat PP. Jam 7 saya ceramah. Jam 7 saya berangkat, jam 9 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Ceramah ulang tahun. Naik pesawat PP Kendari, pengusaha tambang yang undang. Yang kasih bingung saya di perjalanan bukan perjalanannya, ceramahnya. Karena saya tidak tahu bagaimana itu dibilang ceramah ulang tahun. Dan saya sudah 30 tahun jadi seorang balik penceramah, tidak pernah ceramah ulang tahun, baru kali ini diundang ceramah ulang tahun. Saya tanya yang undang saya, bisa tidak dirubah konteksnya jadi ceramah syukuran? Dia bilang, jangan Pak Ustaz, harus ceramah ulang tahun. Ini yang kasih lipot aku ini. Akhirnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. 1 bulan berikutnya perempuan telepon saya menangis, Ustaz, bisa kita kembali lagi ke Kendari Ustaz. Siapa ini? Dia bilang, itu yang pernah kita tempatin ceramah ulang tahun Ustaz. Terus acara apa lagi? Acara takziah Ustaz. Siapa yang meninggal Ibu? Itu yang ulang tahun. Tidak ada jaminan orang yang ulang tahun itu bisa panjang umur. Maka konsepnya mau panjang umur, pertama perkuat doa. Yang kedua sering-sering traktir orang makan. Saya yakin Ibu orang yang suka traktir makan itu tidak mungkin pendek umur. Bagaimana tidak? Kata Nabi, Bapak Ibu, al-jannatu mustafatun ila arba'atin nafar. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh Allah dan surganya. 1 diantaranya wa mut'imul ji'an, kasih makan orang yang lapar, karena doa orang yang lapar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau bapak lagi makan coto di warung, sementara makan tiba-tiba masuk kenalan, tinggal kasih tahu kasir, nanti saya bayar. Masuk 2, saya bayar. Masuk 3, nanti saya bayar. Masuk 4, nanti saya bayar. Masuk 8, mati nih. Masuk 10, begitu selesai makan datangi kasir. Berapa semua? Sekian mangkok coto Pak, sekian ketupat. Bayar, lepas bayar ditepuk pundak kita. Terima kasih banyak. Panjang umur tak. Dengar kalimat ini. Panjang umur tak, bertambah rezeki tak, dimudahkan urusan tak oleh Allah, diangkat segala penyakit tak. Akhirnya ibu sholat maghrib, bapak sholat maghrib, baca doa, nas'aluka tulal umri bit-ta'a wa khtim lana bil a'mali sholihat. Kita sedang tidak tahu kenapa umur kita bisa panjang. 10 orang yang telah kita kasih makan tadi, kita sedang tidak tahu dari mulut-mulut mana aminnya mereka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya panjang umur itu sangat singkat sekali, gampang. Traktir orang makan. Orang yang suka traktir makan itu panjang umurnya. Tapi orang yang suka minta ditraktir pendek umurnya. Soalnya teman-temannya ada kan? Kalau ada tanya begitu, ada kan? Jawab, kamu nanya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, demi Allah tidak ada orang yang bangkrut dan miskin memberikan makan. Ini 10 terakhir. Kenapa diperintahkan oleh Nabi? Buniyal Islam ala khamsi, asyhadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah, ita'iz zakat, siyam Ramadan, bil hajj, man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan di poin yang keempat. Bersedekahlah kalian di hari Jumat, karena Jumat banyak berkahnya. Berilah makan kepada orang yang berpuasa, karena pahalanya orang yang sedang memberikan makan kepada orang yang berpuasa sama dengan orang yang berpuasa. Santunilah para anak yatim dan fakir miskin, karena doa mereka anak yatim dan fakir miskin diterima oleh Allah, bahkan hampir tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tetanggamu yang lemah. Usikum bis shalah aw ma malakat aymanuhum. Percayalah, memberikan makan, kemudian memperhatikan para fakir miskin, memberi makan kepada orang yang lapar, bentuk tindakan pahala yang membuat umur kita bisa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak main-main. Saya didatangi pengemis. Assalamualaikum. Saya kan orang yang suka bercanda. Waalaikumsalam. Dan punyanya rumah, nah balas kak balik-balik lagi. Kata anak yatim,
Pak Ustadz ada meminta-minta, ambilkan uang infak di atas meja. Saya masuk di kamar mandi, saya berharap mudah-mudahan ini anak-anak dia tidak lihat itu uang 50.000. Ternyata dibuka lemari, kelihatan uang 50-nya, uang hasilnya tidak kelihatan. Diambillah meminta-minta 50. Weh, kondisinya mami tuh hati. Udah kali-kali ini. Akhirnya zaman dimuliakan oleh Allah, saya cari itu pengemisku dapat di lorong, saya tanya, Bu, kenapa kita ambil semua, kasihan 50? Itu kan anak yatim di situ ada. Tolong kasih kembali, kasihan. Sedikit kasih kembali. Dia bilang tidak ada uang kecil. Maka konsepnya harus harus ikhlas. Saya diundang ceramah Persatuan Dokter Indonesia. Ceramahnya ceramah Zoom. Dia katakan begini, kayaknya saya dikerjain juga karena nanti pada saat di depan laptop di kamera baru dikasih judul, di sampingnya MC dikasih tahu. Saya awalnya tidak dikasih judul loh, langsung di depannya dikasih tahu judul ceramah kita pada kesempatan yang penuh berbahagia ini. Kita akan mencoba mengupas tuntas aktualisasi nilai keikhlasan dalam kehidupan manusia. Berat ini materi. Karena masalah keikhlasan bahas. Sudah semua kubahas masalah keikhlasan, semua sudah bahas secara keseluruhan betapa dampaknya dan berbahayanya orang-orang yang tidak pernah ikhlas dalam berbicara, ikhlas dalam bersedekah. Setelah saya ceramah hampir 1 bulan, saya belum dikasih upload sampai sekarang. Mau WA, sudah kubahas tadi ceramah. Arti ikhlas itu sangat susah untuk dibahas karena dia mengarah kepada manajemen kolbu. Pengikat ceramah lagi itu pengurus masjid habis bisikan, Ustaz sebentar kalau ceramah minta tolong Ustaz, simbol-simbol sekali itu orang yang tidak mau bersedekah Ustaz. Ini samping masjid ini orang-orang kaya semua, malas sekali bersedekah, tidak mau bersedekah. Dan kalau bisa Ustaz minta tolong titip juga Ustaz, apa hukumnya bagi orang yang pernah bersedekah lalu kemudian dia tiba-tiba ambil itu sedekah. Hukum bahas di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, ancaman bagi orang yang dititipkan rezeki oleh Allah lalu kemudian dia tidak bersedekah. Sudah berapi-api saya menyampaikan ayatnya. Wailul likulli humazatil lumaza. Allah sudah menyiapkan neraka wail kepada mereka para pengumpat, cari rezeki, kumpulin rezeki, cari dunia, kumpulin dunia, diperintahkan bersedekah, tidak mau bersedekah. Ancamannya neraka wail yang Allah siapkan. Selesai ceramah pengurus masjid dibisikan, Ustaz bagus dia ceramah. Nah, terus kenapa? Tidak ada itu yang kita singgung Ustaz. Mati. Ini dia itu kerjaannya itu Ustaz kasih. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, selepas saya kasih uang 50.000 itu minta-minta, dan sudah harus berhati ikhlas karena di semua ada telepon masuk orang Jawa. Assalamualaikum, salam. Ini sampean dengan Pak Ustadz Amri ya? Saya bilang betul Pak, saya Ustadz Amri bukan sampean. Kiranya saya bercanda. Loh, Pak Ustadz jangan bercanda toh. Sampean dengan Pak Ustadz Amri? Iya, saya Ustadz Amri Pak, tapi tidak pakai sampean Pak. Begitu dia nanya, Pak Ustadz bisa isi ceramah bisa sore? Pak Ustadz tapi bisa sekali Pak. Kosong ceramahnya, kosong sekali Pak. Di mana ceramahnya? Daerah Balikpapan Pak Ustadz, Kalimantan Timur. Terus cara berangkatnya gimana? Gampang diatur Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz berkenan nanti tak kirimin pada booking pesawat Pak Ustadz. Jam 7 pesawat Garuda ada. Nanti Pak Ustadz mau mulai jam 9 malam Lion ada Pak Ustadz. Dikirimin pada bookingnya. Masuk tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan, masuk hotel, 15 menit kemudian dijemput sama yang punya acara. Masya Allah. Selepas saya ceramah saya pamit, kan pakai bahasa Jawa tadi yang telepon. Terpaksa saya pamit pakai bahasa Jawa juga. Kan saya lama di Bogor, bukan Jakarta. Bontono Bogor apa kan lah. Sekolahnya Bogor ya. Atur suun, Bapak. Kan saya pintar bahasa Jawa sedikit karena penjual mas wajar kan. Atur suun, Bapak Ibu, ceramah saya selesai, sekarang udah mau pamit. Bilang yang punya rumah dengan dialek Makassarnya, kuling dikit mantap-mantap. Kaget.
Sebetulnya kita asli orang apa Ibu Haji? Saya asli orang Takalar Pak Ustaz. Bapak dia bilang asli orang Bugis Pindrang. Terus tadi yang telepon orang Jawa, sopirku itu. Tak lama kemudian, ini ada kaitannya. Tak lama kemudian apa minta suaminya masuk ke dalam kamar. Nah kasih lihat kertas warna putih, amplop namanya. Akhirnya saya jabat tangan dengan itu bapak. Nah waktu jabat tangan kamu masya Allah, bukan tangannya mulia amplopnya. Kan tebal sekali itu amplop. Nah aku kasih masuk di kantongku biar jalanku juga ada pengaruh. Sepanjang perjalanan saya gelisah. Mau tahu berapa isinya? Saya minta maaf ibu pimpinan, saya kasih tahu saya itu kalau pulang ceramah tidak pernah buka amplop di rumah, selalu bukanya di perjalanan. Karena saya punya prinsip lebih baik sakit hati memang di perjalanan daripada sampai di rumah sakit hati. Jadi tadi yang telepon ya lalu kasih salah. Sebelah menit masih panjang. Nabi Siki main Nabi Siki mah. Bukan amplop Nabi Siki kan sedikit lagi. Allahu Akbar. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, saya mau buang air kecil. Saya tanya sopir, Pak bisa buang air kecil? Oh di depan ada pompa bensin Pak Ustaz. Ini minta telepon ini. Monggo Pak Ustaz, silakan masuk di pompa bensin. Sebetulnya tidak banyak kencing. Mau ditebak berapa di sini? Cuma kalau saya tidak kencing kan berbohong namanya. Apalagi di bulan Ramadan. Untuk menghindari kebohongan, mesti saya harus kencing dulu. Nah biar tidak mau keluar kencing ke pasar. Daripada saya berbohong, saya buka amplopnya. Perhatikan baik-baik. Saya buka amplopnya. Uang pecahan 100.000 Bank Danamon 10 juta. Uang pecahan 100.000 Bank Danamon 10 juta. Berapa nih? 20. Uang pecahan 50.000 Bank Mandiri 5 juta. Berapa jumlahnya? 25 juta. Dia diambil pengemis tadi berapa? 50.000. Saya telepon anak yatim. Berapa aku kasih peminta-minta? Dia bilang 50 Ustaz. Kenapa tidak kasih 100? Dia bilang kenapa Ustaz? Seandainya 100 lu kasihkan 50 juta didapat. Ini karena 50 lu kasih 25 didapat. Bayarkan ibu, sedekahnya 50 dibalas 24.950.000. Benar kata Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kau keluarkan rezeki, tidak usah takut di balik rezeki yang kau keluarkan, Allah pasti akan tambahkan dan datang tidak disangka-sangka. Itu hari saya ceramah tidak sampai 30 menit dapat 25 juta, tidak sampai 30 menit. Sekarang sudah lewat 30 menit. Nah, Bapak Ibu, karena saya dibisikin ada bisikan di dalam berbuka puasa. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa uang ceramah yang saya dapatkan ini saya tidak ambil, saya sedekahkan untuk rumah anak yatim dan rumah tahfiz. Ya, saya punya janji 4-5 hari berturut-turut saya ceramah buka puasa, itu saya tidak ambil karena tadi saya lihat tempatnya kasihan, memang sangat memprihatinkan. Itu kondisi tempatnya, atapnya sudah rusak berat dan mereka sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan tangan kepada mereka para dermawan. Dan alhamdulillah ada kurang lebih 25 juta dana yang dibutuhkan untuk beli atap dan gaji tukang, dan rencananya insya Allah saya sebagai penanggung jawab ditunjuk langsung untuk membangun rumah tahfiz tersebut dan rumah anak yatim yang belajar menghafal Quran di tempat itu. Siapa tahu lewat ceramah ini ada di antara bapak dan ibu yang ingin membantu, meskipun hanya 1 sak semen, 2 sak semen, masih banyak bahan material lain yang kita butuhkan. Insya Allah tidak ada orang yang bangkrut dan miskin gara-gara bersedekah. Tidak pernah terdengar kabar gara-gara bersedekah si fulan bangkrut, gara-gara bersedekah si fulan jadi miskin. Tidak, melainkan orang yang bersedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Paling tidak orang yang bersedekah itu dipanjangkan umurnya oleh Allah, ditambahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusan oleh Allah, disembuhkan penyakitnya oleh Allah, dan lebih hebatnya lagi sedekah adalah menghalangi 70 pintu musibah yang akan menimpa dalam diri kita. Bersihkan harta kita setiap tahunnya.
untuk mewujudkan anak yatim. Tidak ada yang boleh menangis di hari raya Idul Fitri karena mereka sudah kehilangan bapak dan kehilangan ibu. Tidak ada lagi anak yatim piatu yang bisa menangis di hari raya kemenangan, karena hari itu adalah hari kemenangan mereka dan hari kemenangan kita bersama. Maka muliakan mereka. Ingat, di atas kepala anak yatim tersimpan 70 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Uang 5.000 rupiah terkadang kita simpan baik-baik dalam kamar, lalu kemudian setelah kita simpan, kita sedang tidak tahu kita gunakan apa 5.000 rupiah. Maka kesempatan sore hari ini, siapa yang bisa menyangka uang 5.000 tak, bahkan uang 2.000 tak mampu menutupi dari kekurangan jumlah sekian 1 sak semen, 2 sak semen, dalam rangka membantu bahagian daripada atap dan tempat mereka yang total dana dibutuhkan kurang lebih 25 juta rupiah. Saya secara pribadi mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya jika ada di antara bapak dan ibu tersentuh. Saya ada uang ceramah saya, Pak, saya tidak ambil, saya sedekahkan. Contohnya kalau saya dikasih Pak Mandiri 1 juta, contoh gini, contohnya gini, saya tidak ambil, saya sedekahkan semua. Dan tadi saya lihat tempatnya, berasnya sudah mulai habis, Indomie dan kebutuhan lain sudah mulai habis, dan mungkin uang yang saya dapatkan sebentar ini insya Allah itu saya akan berikan untuk beli untuk kebutuhan makan, karena sahur buka dan sahur buka itu setiap hari, dan itu saya akan berikan kepada mereka semua. Saya ucapkan terima kasih kalau ada di antara bapak dan ibu yang mau bantu saya untuk jalankan kotak infak, berapa saja berapa. Iya, ini adalah waktu terbaik untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala kepada bapak dan ibu sekalian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa jatuh pada pukul 18:09. Masih tersisa 9 menit ke depan kita bisa beristighfar, berzikir menjelang berbuka puasa, dan insyaallah mudah-mudahan zikir dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.